Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustinus Bayu Dewanto dengan NPM 03 2021 190752, mahasiswa Teknik Elektro Institut Teknologi Aditama Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kecerdasan buatan dengan judul Sistem Nutrien Hidroponik Berbasis Fuzzy Logic berdasarkan objek tanam. Untuk inputnya, saya menggunakan dua input dan outputnya menggunakan dua output. Untuk referensinya, saya menggunakan jurnal dengan judul Sistem Kendali Nutrisi Hidroponik berbasis Fuzzy Logic berdasarkan objek tanam dengan penulis Fitria Suryatini, Suharyadi Pancono, Susetyo Bagas Baskoro, Putri Mutia Saraswati Mulyono. Pendahuluan, sistem yang dirancang merupakan plan hidroponik dengan kadar nutrien dan level atau ketinggian larutan nutrien yang dapat dijaga sesuai set point menggunakan sistem Fuzzy Logic. Pada fitur pemantauan, terdapat pembacaan sensor nutrien, sensor ketinggian atau water level, dan sensor pH. Untuk kasus kali ini, inputnya adalah dua, yaitu ppm nutrien dan level water. Kemudian diolah dalam Fuzzy Logic dan akan menghasilkan keluaran yaitu lama operasi nutrien pump dalam order second dan pump water dalam order second. Jadi adalah inputnya dua, ppm nutrien dan level water. Kemudian outputnya adalah juga dua, yaitu lama operasi nutrien pump dan lama operasi pump water dalam order second. Berikut adalah tabel Fuzzy Mapping Rules. Yang sebelah kiri adalah untuk nutrien output mapping, di mana mempunyai 4 baris dan 4 kolom, sehingga mempunyai 16 rules dengan himpunan sebagai berikut. VVLG atau very very large, VLG adalah very large, LG adalah large, M adalah medium, S adalah small, VS adalah very small, VVS very very small, dan Z adalah zero. Kemudian yang untuk output kedua yaitu water output mapping juga mempunyai tabel sebagai berikut dengan 4 baris dan 4 kolom sehingga mempunyai 16 rules dengan himpunan adalah sebagai berikut. LG adalah large, M adalah medium, Z adalah zero, dan S adalah small. Dari tabel sebelumnya, maka kita akan membuat rules output dari keluaran pump dan water pump dan nutrient pump, sehingga akan saya sederhanakan menjadi 16 yang awalnya 32 karena ada dua output, sehingga aturannya berbunyi sebagai berikut. Saya ambil contoh untuk R1-nya. Jika ppm nutrien low dan water low, maka output nutrien pump very very large dan water pump large. Jadi di bagian ini adalah untuk outputnya, ada dua output, dan bagian ini adalah inputnya. Jadi kita mempunyai dua input. Sehingga dari tabel tadi kita sederhanakan menjadi 16 rules basis sebagai berikut. R1 sampai R12. Kemudian selanjutnya adalah R13 sampai R16. Sesuai dengan tabel mapping sebelumnya. Berikut untuk kasusnya, yaitu berapa lama waktu operasi dalam order second untuk nutrien pump dan water pump. Jika input nutriennya adalah 125 ppm dan input water levelnya adalah 140 ppm. Ini adalah ilustrasi dari plan yang akan kita hitung. Jadi di sini adalah bak nutrisi. Nanti akan ada pompa air dan pompa nutrisi untuk mengisi bak ini sehingga nutrisinya sesuai dengan yang apa kita harapkan. Untuk logiknya Fuzzy adalah menghitung berapa lama waktu operasi pompa nutrien dan waktu operasi pompa water agar mendapatkan output yang sesuai pada bak nutrisi ini.
Baik, yang pertama kita akan melakukan klasifikasi input, yaitu untuk variabel input yang pertama, ppm nutrien, mempunyai grafik sebagai berikut dengan derajat keanggotaan 0 sampai 1 dengan nilai minus 20, minus 250 sampai 250, mempunyai himpunan low, medium, enough, dan high. Kemudian untuk variabel yang input yang kedua yaitu water level, mempunyai derajat keanggotaan 0 sampai 1 dengan nilai 0 sampai 140 dengan himpunan low, medium, enough, dan high. Kedua untuk klasifikasi output. Yang pertama adalah variabel output 1 yaitu nutrien pump dalam order second. Ini adalah nilai derajat keanggotaannya 0 sampai 1, kemudian nilainya 0 sampai 20 second dengan himpunan Z, VPS, VS, S, M, LG, VLG, dan VVLG. Yang untuk variabel output kedua yaitu water level pump dalam order second adalah derajat keanggotaannya 0 sampai 1, kemudian ini adalah nilainya minus 20 sampai 140 second dengan himpunan zero, small, medium, dan large. Untuk mempermudah dalam perhitungan, maka kita akan menghitung untuk derajat keanggotaan variabel input ppm nutrien dengan kasus sebagai berikut, yaitu input nutriennya adalah 125 ppm, sehingga kita akan menghitung derajat keanggotaannya untuk masing-masing himpunan yaitu low, medium, enough, dan high. Yang pertama untuk mu low dengan nilai 125 berada di titik ini. Low berada grafiknya adalah sebagai berikut low, sehingga untuk derajat keanggotaannya bernilai 0. Kemudian untuk medium dengan nilai 125 berada di titik ini, sedangkan medium adalah di sini di grafiknya, berarti bernilai 0 untuk derajat keanggotaannya. Untuk derajat keanggotaan enough dengan nilai 125 karena berada dalam grafiknya enough, maka menggunakan rumus sebagai berikut yaitu 200 dikurangi X dibagi 200 dikurangi 0 sama dengan 200 dikurangi 125 dibagi 200 kurangi 0 mendapatkan hasil derajat keanggotaan 0,375. Kemudian yang untuk mu height dengan nilai 125 yaitu berada di titik ini adalah grafiknya height. Dapat kita cari dengan rumus yaitu X dikurangi 0 dibagi 200 dikurangi 0 sehingga 125 dikurangi 0 dibagi 200 dikurangi 0 derajat keanggotaannya adalah 0,625. Kemudian untuk mencari derajat keanggotaan variabel input water level dengan nilai 140 mm untuk himpunan low dengan 140 dapat kita cari sebagai berikut. Low berada di sini yaitu 0 sampai kurang dari 80. 140 berada di sini maka nilainya adalah 0. Kemudian untuk medium grafik ini 140 berada di sini maka nilainya juga 0. Kemudian grafik enough ini adalah grafiknya. 140 berada di sini maka nilainya juga 0. Kemudian untuk height 140 karena berada di sini maka nilainya derajat keanggotaannya adalah 1. Kemudian kita akan mencari nilai output lama operasi dalam order second untuk nutrien pump. Sehingga jika sebelumnya kita mencari derajat keanggotaan, kita akan mencari nilai Z. Nilai Z adalah nilai ini. 0 sampai kurang lebih di sini, 20 lebih dalam order second. Ini yang akan kita cari. Saya ambil contoh untuk satu saja untuk mu 0, yaitu jika kita mencari X-nya, rumusnya sebagai berikut. Jika nilai X ini kurang dari minus 2 berada di sini, maka nilainya 0. Jika X-nya berada di antara 0 dan minus 2, maka rumusnya adalah X dikurangi A dibagi B dikurangi A.
Kemudian, jika nilai X-nya berada antara 0 sampai 2, maka rumusnya adalah C dikurangi X dibagi C dikurangi B. Begitupun juga dengan yang lainnya untuk himpunan BPS, VS, S, M, LG, VLG, dan BVLG karena menggunakan kurva segitiga sehingga rumusnya juga sama. Kemudian untuk water pump, kita mencari nilai Z-nya, yaitu lama operasinya dalam order second minus 20 sampai 140. Kurvanya adalah kurva segitiga, maka kita menggunakan rumus. Saya ambil contoh satu sebagai berikut. Untuk mu 0x, jika nilainya kurang dari minus 20 berada di sini, maka nilainya adalah 0. Jika di antara minus 20 sampai dengan 1 kurang lebih berada di sini, maka rumusnya adalah X min A bagi B min kurangi A. Jika nilainya 1 sampai kurang lebih di sini 22, maka rumus adalah C dikurangi X dibagi C dikurangi B. Dan jika nilainya 1, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Begitupun juga dengan himpunan yang lainnya, karena menggunakan kurva segitiga, maka rumusnya juga sama bagi berikut. Baik, selanjutnya adalah proses untuk inferensi rule 1. Kita mencari nilai Z dengan aturan sebagai berikut. Jika ppm nutrien low dan water low, maka output nutrien pump very very large dan water pump large. Rumusnya adalah sebagai berikut. Alpha predikat 1, mu low X, dan karena ini adalah dan, maka ini dan, mu low X. Kemudian adalah min mu low dari 125, kemudian mu low dari 140. Dapat kita dapatkan hasil sebagai berikut adalah min 0 dan 0. Sehingga karena sama-sama 0 dengan nilai min, maka kita menggunakan 0. Jadi untuk nilai Z1 untuk nutrien pump, karena dia adalah very very large, kita ambil di sini very very large, nilainya 0 berarti adalah lebih kecil atau sama dengan 19. Kita masukkan lebih kecil atau sama dengan 19. Kemudian nilai Z1 untuk water pump dalam himpunan large adalah LG di sini. Derajat keanggotaan 0, di sini 0 adalah lebih kecil atau sama dengan 110, maka kita masukkan di sini adalah 110. Ini dalam order second ya, di 19 second dan 110 second. Selanjutnya untuk aturan R2, yaitu jika ppm nutrien low dan water medium, maka output nutrien pumpnya adalah very large dan water pumpnya adalah medium. Rumusnya adalah sebagai berikut. Alpha predikat 2 sama dengan mu low X dan mu medium X. Dapatkan untuk min mu low 125, mu medium 140, hasilnya adalah min 0 dan 0. Kita ambil 0 karena sama-sama 0 karena yang paling kecil. Maka nilai Z2 untuk nutrien pump adalah sebagai berikut. Karena ini adalah very large, kita ambil sini very large 0. 0 berarti di sini adalah kurang atau lebih kecil sama dengan dari 16, kita masukkan 16 dan 16 second. Z2 untuk water pump adalah dalam masuk himpunan medium di sini bernilai 0, yaitu lebih kecil atau sama dengan 64, kita masukkan 64. 64-nya adalah 64 second. Kemudian R3, jika ppm nutrien low dan water enough, maka output nutrien pump very small dan water pump 0. Alpha predikat 3 sama dengan mu low X dan mu enough X sama dengan min mu low 125 dan mu enough 140. Hasilnya adalah min 0 dan 0. Nah, sama-sama 0 kita ambil yang kecil. Terkecil adalah 0. Maka nilai Z3 nutrien pump
Untuk himpunannya adalah very small karena bernilai 0, berada di sini yaitu lebih kecil atau kurang dari atau sama dengan 4, kita masukkan 4 yaitu 4 second. Z3 untuk water pump dengan himpunan 0 bernilai 0, bernilai di sini lebih kecil atau sama dengan min 20, maka kita masukkan min 20 second. Kemudian untuk R4, jika ppm nutrien low dan water high, maka output nutrien pump very small dan water pump 0. Alpha predikat 4 sama dengan mu low X dan mu high X sama dengan min mu low 125, mu high 140 menghasilkan min 0, 1. Karena kita menggunakan min maka diambil yang paling terkecil adalah 0, sehingga nilai Z4 untuk nutrien pump dalam himpunan small, very small ya, VS very small bernilai 0, sehingga nilainya adalah lebih kecil atau sama dengan 4, kita masukkan 4 yaitu 4 second. Kemudian untuk water pumpnya dengan himpunan 0, derajat keanggotaan 0, berarti berada di sini yaitu lebih kecil atau sama dengan minus 20, kita masukkan minus 20 second untuk nilai Z-nya. Dan untuk rule yang kelima, yaitu jika ppm nutrien medium dan water low, maka output nutrien pump very very large dan water pump large. Alpha predikat 5 sama dengan mu medium X dan mu low X sama dengan min mu medium 125 dan mu low 140. Dapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Min 0 dan 0 sama dengan 0. Kita menggunakan 0 dalam himpunan very very large untuk nutrien pumpnya nilai Z5 berada di sini karena 0 adalah lebih kecil atau sama dengan 19. Kita masukkan 19 second. Kemudian untuk nilai Z5-nya itu water pump dalam himpunan LG large bernilai 0 berada di sini yaitu lebih kecil atau sama dengan 110 second. Maka kita masukkan untuk nilai Z5-nya adalah 110 second. Selanjutnya untuk rules yang keenam, yaitu jika ppm nutrien medium dan waternya medium, maka output nutrien pump large dan water pumpnya medium. Alpha predikat 6 sama dengan mu medium X dan mu medium X sama dengan min mu medium 125, mu medium 140 menghasilkan min 0 dan 0, sehingga kita menggunakan 0. Sehingga untuk nilai Z6 nutrien pump pada himpunan LG dengan derajat keanggotaan 0 adalah bagi berikut. Lebih kecil atau sama dengan 14, kita masukkan 14 second. Kemudian untuk Z6 water pumpnya yaitu dengan derajat keanggotaannya 0 berada di sini yaitu lebih kecil atau sama dengan 64, kita masukkan 64 second. Kemudian yang rules ketujuh, jika ppm nutrien medium dan water enough, maka output nutrien pump very small dan water pumpnya 0. Sehingga rumusnya sebagai berikut. Alpha predikat 7 sama dengan mu medium X dan mu enough X sama dengan min mu medium 125 dan mu enough 140. Hasilnya adalah min 0 dan 0, sehingga kita gunakan 0. Untuk nilai Z7 nutrien pump dalam himpunan BVS yaitu very small dengan derajat keanggotaan 0, maka 0 berada di sini lebih kecil atau sama dengan 2. Kita masukkan nilainya 2 second. Dan untuk Z7 water pump dengan derajat keanggotaan 0 pada himpunan 0, itu di sini nilainya. Kita masukkan minus 20 karena lebih kecil atau sama dengan minus 20. Kemudian untuk R8 atau rules ke-8, jika ppm nutrien medium dan water high, maka output nutrien pump very small dan water pump 0. Rumusnya sebagai berikut. Alpha predikat 8 sama dengan mu medium X dan mu high X sama dengan min mu medium 125, mu high 140 sama dengan min 0
dan 1 sama dengan 0. Maka nilai Z8 untuk nutrien PAM dengan himpunan VVS dengan derajat keanggotaan 0 bagi berikut. Lebih kecil atau sama dengan 2, kita masukkan 2, yaitu 2 second. Kemudian nilai Z8 untuk water pump dengan derajat keanggotaan 0 dalam himpunan 0, seperti ini. Lebih kecil atau sama dengan minus 20, maka kita masukkan minus 20 second. Kemudian untuk rule 9, jika ppm nutrien enough dan waternya low, maka output nutrien pump very large dan water pumpnya large. Rumusnya sebagai berikut, yaitu alpha predikat 9 sama dengan mu enough x dan mu low x sama dengan min mu enough 125 dan mu low 140 sama dengan min 0,375 dan 0. Kita ambil yang terkecil, yaitu berarti menggunakan 0. Sehingga nilai Z9 nutrien pump dengan derajat keanggotaan 0 pada himpunan VLG berada di sini, yaitu lebih kecil atau sama dengan 16, kita masukkan ke sini adalah 16 second. Kemudian nilai Z9 untuk water pump derajat keanggotaan 0 pada himpunan LG berada di sini, yaitu lebih kecil atau sama dengan 120, maka kita masukkan nilainya 110 second. Kemudian untuk R10, jika ppm nutrien enough dan water medium, maka output nutrien pump medium dan water pumpnya medium. Rumusnya sebagai berikut, yaitu alpha predikat 10 sama dengan mu enough x dan mu medium x sama dengan min mu enough 125 dan mu medium 140 sama dengan min 0,375 dan 0. Yang terkecil kita ambil adalah 0. Sehingga nilai Z10 nutrien pump dengan derajat keanggotaan 0 pada himpunan M nilainya adalah sebagai berikut. Lebih kecil atau sama dengan 11, maka kita masukkan 11 second. Kemudian nilai Z10 water pump dengan derajat keanggotaan 0 pada himpunan medium adalah sebagai berikut. Lebih kecil atau sama dengan 64, maka kita masukkan 64 second. Dan untuk rule 11, yaitu jika ppm nutrien enough dan waternya enough, maka output nutrien pump 0 dan water pump 0. Rumusnya adalah alpha predikat 11 sama dengan mu enough x dan mu enough x sama dengan min mu enough 125, mu enough 140, min 0,375 dan 0. Kita ambil yang terkecil adalah 0. Sehingga nilai Z11 nutrien pump dengan derajat keanggotaan 0 pada himpunan 0, yaitu di sini lebih kecil atau sama dengan min 2, maka kita ambil nilainya adalah min 2 second. Kemudian nilai Z11 pada water pump dengan derajat keanggotaan 0 dengan himpunan 0, yaitu berada di sini, lebih kecil atau sama dengan min 20, kita masukkan nilainya adalah min 20 second. Kemudian untuk R12, jika ppm nutrien enough dan waternya high, maka output nutrien pump 0 dan water pumpnya 0. Sehingga rumusnya adalah alpha predikat 12 sama dengan mu enough x dan mu high x sama dengan min mu enough 125 dan mu high 140 sama dengan min 0,375 dan 1. 0,375 dan 1 kita ambil yang min, sehingga kita ambilnya derajat keanggotaan 0,375. Untuk menghitungnya sebagai berikut, yaitu derajat keanggotaan 0 atau mu 0 sama dengan Z dikurangi min 2 dibagi 0 dikurangi min 2, yaitu adalah 0,375 Z dikurangi min 2, 0 dikurangi min 2, kita kalikan silang, maka akan kita temukan nilai Z-nya adalah minus
125. Kemudian untuk mu zero yang selanjutnya, yaitu 2 dikurangi Z sama dibagi 2 dikurangi 0, yaitu 0,375 sama dengan 2 min Z dikurangi 2 dikurangi 0, kita kalikan silang, sehingga menemukan hasilnya Z sama dengan 1,25. Kemudian mengapa kita mencari 2? Karena sebagai berikut untuk grafiknya adalah grafik segitiga sebagai berikut ya. Dengan keanggotaan 0,375 berada di sini ya. Ini adalah grafik segitiga. Sehingga kita harus mencari derajat keanggotaan nilai Z di sini dan yang di sini karena adalah grafiknya segitiga sehingga kita menggunakan dua perhitungan untuk Z-nya. Karena kita menggunakan rumus min, maka kita ambil yang terkecil yaitu minus 1,25. Oke, selanjutnya yang untuk water pump kita juga sama seperti tadi. Kita hitung rumusnya adalah mu 0 sama dengan Z dikurangi 2 minus 20, 1 dikurangi minus 20, yaitu 0,375 sama dengan Z dikurangi minus 20, 1 dikurangi minus 20, kita kalikan silang, maka menghasilkan Z minus 12,125. Dan untuk yang satunya, yaitu mu 0 sama dengan 22 dikurangi Z dibagi 22 dikurangi 1, yaitu 0,375 sama dengan 22 dikurangi Z dibagi 22 kurangi 1, kita kalikan silang. Yang kita dapatkan Z sama dengan 14,125. Kenapa kita hitung Z-nya ada 2? Karena seperti sebelumnya, yaitu kurvanya adalah kurva segitiga, sehingga kita harus mencari nilai Z-nya masing-masing di setiap sisi. Karena kita menggunakan rumus min, maka kita menggunakan nilai yang terkecil, yaitu minus 12,125. Dan untuk rumus yang 13, yaitu jika ppm nutrien high dan waternya low, maka output nutrien pumpnya large dan water pumpnya large. Sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. Alpha predikat 13 sama dengan mu high X dan mu low X sama dengan min mu high 125, mu low 140 sama dengan min 0,625 dan 0. Kita ambil yang terkecil yaitu 0. Sehingga nilai Z13 untuk nutrien pump dengan derajat keanggotaan 0 sesuai dengan ini, kita masukkan di sini adalah lebih kecil atau sama dengan 14. Sehingga di sini kita koreksi ya, harusnya ini kan lebih kecil sama dengan 14, jadi kita masukkan di sini nilainya adalah 14 karena sesuai dengan ini. Kemudian yang untuk nilai Z13 water pump dengan derajat keanggotaan 0 pada himpunan large, yaitu kita masukkan di sini large-nya adalah lebih kecil atau sama dengan 110. Di sini seharusnya adalah 110, kita koreksi ya, 110. 110 second ya. Jadi ini 14 dan 110. Kemudian untuk rules 14 yaitu jika ppm nutrien high dan water medium, maka output nutrien pump small dan water pump medium. Jadi alpha predikat 14 sama dengan mu high X dan mu medium X sama dengan min mu high 125, mu medium 140 sama dengan min 0,6250. Kita ambil yang terkecil adalah minnya adalah 0, sehingga nilai Z14 nutrien pump dengan derajat keanggotaan 0 pada himpunan small adalah di sini. Sehingga kita masukkan nilainya adalah 8 second. Kemudian yang untuk nilai Z14 water pump
dengan derajat keanggotaan 0, himpunan medium berada di sini, lebih kecil atau sama dengan 64, kita masukkan di sini adalah 64 second. Kemudian untuk R15, jika ppm nutrient high dan waternya enough, maka output nutrient pump zero dan water pump small, sehingga alpha predikat 15 sama dengan mu high X dan mu enough X sama dengan min mu high 125, mu enough-nya 140 sama dengan min 0,625 dan 0. Kita ambil yang terkecil adalah 0, sehingga nilai Z15 nutrient pump pada himpunan zero berada di sini 0 ya. Kita masukkan nilainya min 2 second. Kemudian nilai Z15-nya yaitu adalah water pump dengan derajat keanggotaan 0 berada di sini, lebih kecil atau sama dengan 22, kita masukkan 22 second. Kemudian inferensi yang terakhir yaitu rules ke-16. Jika ppm nutrient high dan waternya high, maka output nutrient pump zero dan water pump zero. Jadi alpha predikat 16 sama dengan mu high X dan mu high X sama dengan min mu high 125 dan mu high 140 sama dengan hasilnya adalah min 0,625 dan 1. Karena kita menggunakan nilai yang min yang paling kecil, sehingga kita menggunakan nilai ini adalah 0,625. Kita hitung yaitu mu 0 sama dengan Z dikurangi min 2 dibagi 0 dikurangi min 2. Sehingga nilai sebagai berikut 0,625 Z dikurangi min 2, 0 dikurangi min 2. Kita kalikan silang. Kita dapatkan hasil sebagai berikut 0,75. Kemudian untuk sisi satunya kita juga hitung sebagai berikut. Mu 0 sama dengan 2 dikurangi Z dibagi 2 dikurangi 0. 0,625 sama dengan 2 dikurangi Z dibagi 2 dikurangi 0. Kita kalikan silang. Menghasilkan 0,75. Kemudian hasilnya adalah min 0,75 dan 0,75. Karena kita menggunakan yang kecil adalah menggunakan nilai sama dengan min 0,75. Kemudian yang untuk water pump juga sama kita hitung yaitu mu 0 sama dengan Z dikurangi minus 20 dibagi 1 dikurangi minus 20 sama dengan 0,625 sama dengan Z dikurangi minus 20 dibagi 1 dikurangi minus 20, kita kalikan silang, kita dapatkan hasil sebagai berikut minus 18,75. Kemudian untuk sisi satunya atau sisi sebelahnya kita hitung juga mu 0 sama dengan 22 min Z dibagi 22 min 1 sama dengan 0,625 22 dikurangi Z dibagi 22 min 1, kita kalikan silang dan kita dapatkan hasilnya adalah Z sebagai berikut 20,75. Untuk nilai Z16 water pump sama dengan min 18,75 dan 20,75. Karena kita menggunakan rules min, maka kita gunakan nilai yang terkecil yaitu minus 18,75. Berikutnya kita akan melakukan defasifikasi menggunakan metode Tsukamoto, yaitu untuk nilai Z akhir dari nutrient pump dan water pump sesuai dengan kasus yang awal, yaitu untuk nilai ppm-nya adalah 125 dan nilai water level-nya adalah 140 mm, yaitu nilai Z. Ini adalah kita gunakan rumus alfa predikat 1 dikalikan zeta 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah Z2 seterusnya hingga ke alfa predikat 16, ini 16 dan Z16, sehingga kita jumlahkan semuanya. Ini alfa predikat 16 Z16 dibagi alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 sampai ke alfa predikat 16. Ini adalah
perhitungannya jika kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan untuk Z nutrien pumpnya sebesar minus 0,94. Kemudian untuk Z water pumpnya, kita dapatkan nilainya adalah minus 16,27 second. Sehingga kita dapatkan ya untuk masing-masing nilai Z-nya adalah sebagai berikut, yaitu minus 0,94 second untuk nutrien pump dan minus 16,27 second untuk water pump. Nah, ini adalah hasil diversifikasi metode Tsukamoto, sehingga kita dapatkan nilainya adalah output nutrien pump dan water pump yaitu sebagai berikut, yaitu Z nutrien pump sama dengan minus 0,94 second. Karena berada di bawah nilai 0, kita asumsikan bahwa pompanya off atau tidak bekerja. Z waternya juga sama, yaitu terpump minus 16,27 second di bawah nilai 0, berarti kita asumsikan pompanya adalah mati, tidak bekerja. Kasus awalnya adalah sebagai berikut. Berapa lama waktu operasi dalam second nutrien pump dan water pump jika input nutrien pumpnya adalah 125 dan input water levelnya adalah 140. Sesuai dengan tabel pada paper, dari perhitungan dapat kita simpulkan bahwa nilai ppm berada di nilai kurang lebih di sini, yaitu 125 ppm. Kemudian level airnya 140 berada di sini kurang lebih. Hasilnya adalah 0. Berarti pompanya tidak bekerja sesuai dengan hasil pada paper, yaitu output MATLAB output system untuk output pompa nutrisi dalam order second adalah 0, 0. Berarti pompanya mati. Kemudian untuk output airnya, yaitu output system dan output air dalam order second bernilai juga 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lama waktu operasi pompa ketika input nutriennya 125 ppm dan input water levelnya adalah 140 mm adalah 0 atau pompa tidak beroperasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas kecerdasan buatan mengenai logika fasi dengan 2 input dan 2 output. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.